Bab 76 Nama yang menghancurkan bumi. Setelah menyingkirkan semua anggota Marshall Union, Si Feng menyegel perseteruan antara dia dan Marshall Union. Namun, Si Feng tidak menyesali tindakannya. Bahkan jika dia berbalik dan pergi sekarang, para pemain dari Marshall Union tidak akan membiarkannya pergi. Jadi, dia mungkin juga melemahkan kekuatan Marshall Union. Dia akan lebih mudah berurusan dengan mereka saat mereka bertemu lagi. Melihat beberapa peralatan di tanah, tanpa memperhatikan keterkejutan dan keingintahuan para penonton, Si Feng pergi dan mengumpulkannya. Paling tidak, barang-barang ini bisa menggantikan uang yang hilang untuk membeli nyawa. Oh, bukankah ini pedang panjang ksatria? Si Feng menemukan bahwa dua peralatan perunggu jatuh, dan salah satunya adalah senjata perunggu dari Iron Sword Lion. Mungkin Iron Sword Lion sudah memuntahkan darah dalam kemarahan di kuburan sekarang. Pedang panjang ksatria adalah senjata yang bagus di antara peralatan perunggu level 4. Di domain dewa, peralatan untuk spesialis senjata dan MTS sedikit lebih tinggi daripada peralatan lain di level yang sama. Saat ini, pedang panjang ksatria setidaknya bernilai 10 koin perak. Selain bagian lain dari armor kain perunggu level 3 dan beberapa peralatan umum, Si Feng menemukan bahwa dia sebenarnya tidak rugi. Sebaliknya, dia telah membuat tambahan 1 atau 2 koin perak. Tepat ketika Si Feng berencana untuk pergi, perubahan terjadi pada tatapan para pemain yang melihatnya. Keserakahan merasuki wajah mereka. Si Feng dengan mudah merawat Iron Sword Lion. Dia bahkan membunuh beberapa pemain elit dengan satu gerakan. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa Si Feng tidak memiliki peralatan tingkat atas. Selain itu, Si Feng saat ini adalah pemain merah. Jika pemain merah terbunuh, hukuman yang mereka terima akan bertambah. Selain itu, Si Feng telah membunuh begitu banyak pemain. Jika dia mati, dia setidaknya akan menjatuhkan 3 atau 4 peralatan. Jadi, bagaimana jika para pengawal mengurung mereka selama beberapa waktu? Bisakah itu dibandingkan dengan mendapatkan peralatan tingkat atas? Jika seorang noob ingin tumbuh menjadi seorang ahli, memiliki peralatan yang bagus adalah suatu keharusan. Jika mereka membunuh Si Feng, mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi seorang ahli. Jadi, mengapa mereka tidak membunuhnya, kecuali mereka mau tetap biasa-biasa saja? Apa? Kalian juga mencari masalah denganku? Si Feng dengan dingin tertawa saat dia melihat sekelilingnya. Sudah lama sejak dia merasakan sensasi berada jauh di dalam tanah musuh. Setelah menerima tatapan dingin Si Feng, semua orang secara tidak sengaja mundur. Tak satu pun dari mereka berani menjadi yang pertama menyerang. Mereka semua menunggu seseorang menyerang lebih dulu, lalu memanfaatkan situasi untuk menuai keuntungan bagi diri mereka sendiri. Kalian semua, minggir. Ye Feng adalah teman dari aliansi assassin kita. Siapapun yang mencari masalah dengannya, akan mencari masalah dengan aliansi assassin kita. Pada saat ini, Stab Binghart, bersama dengan sekelompok lebih dari 10 bawahan, membuat jalan menembus kerumunan saat mereka menuju Si Feng. Ketika para pemain yang ingin membunuh Si Feng mendengar Stab Binghart, mereka semua terkejut. Siapa sebenarnya Si Feng? Tidak hanya dia memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi aliansi assassin bahkan melindunginya. Aliansi assassin terkenal di seluruh kota Daun Merah. Itu adalah satu-satunya persekutuan kelas 2 di kota Daun Merah, dan anggotanya dapat ditemukan di seluruh kerajaan Bintang Bulan. Namun, kekuatan inti dari Assassin's Alliance terletak di sekitar area White River City. Persekutuan lain tidak dapat dibandingkan dengan pengaruhnya. Jika mereka menjadi musuh aliansi assassin, mereka benar-benar harus menghapus akun mereka dan memulai dari awal lagi. Itu karena aliansi assassin terkenal karena pembunuhan mereka. Perasaan menjadi sasaran sekelompok assassin, hanya dengan memikirkannya saja bisa membuat seseorang gemetar karena tidak nyaman. Dengan munculnya aliansi assassin, para pemain di sekitarnya tidak lagi berani memikirkan Si Feng. Karena mereka tidak dapat memperoleh keuntungan apapun, semua orang segera meninggalkan tempat kejadian. Terima kasih banyak, kata Si Feng penuh terima kasih, melihat ke arah Stab Binghart. Omong kosong. Dengan kekuatan saudara Ye Feng, bahkan jika saya tidak muncul, mereka tetap tidak berdaya melawan Anda. Saya hanya mendorong perahu mengikuti arus. 1.
Stabbing-Heart menangkupkan tangannya, berkata dengan kagum, hari ini, Brother Ye Feng benar-benar memperluas wawasan saya. Bahkan aku akan merasa sulit untuk membunuh Iron Sword Lion. Saya tidak membayangkan keterampilan saudara Ye Feng begitu kuat untuk menyingkirkan Iron Sword Lion hanya dalam beberapa gerakan. Aku hanya beruntung, kata Si Feng dengan tenang sambil tersenyum. Saudara Ye Feng benar-benar rendah hati. Namun, ada satu hal yang tidak bisa saya pahami. Mengapa pengawal tidak akan menemukan masalah dengan saudara Ye Feng, bahkan ketika kamu membunuh pemain di zona aman? Stabbing-Heart samar-samar sudah menebak jawabannya, namun, dia masih tidak percaya bahwa Si Feng bisa menyelesaikannya secepat itu. Tidak banyak. Saya hanya memiliki hak istimewa khusus karena saya baru saja menyelesaikan quest dan menjadi bangsawan di kota Daun Merah. Si Feng tidak menyembunyikan kebenaran dari Stabbing-Heart. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, jadi sebaiknya dia mengungkapkan sebagian dari kebenarannya. Adapun gelar Demon Hunter, dia masih harus merahasiakannya. Kalau tidak, itu akan terlalu mencolok dan menarik masalah yang tidak diinginkan. Hati Stabbing-Heart berdebar keras ketika mendengar penjelasan Si Feng, matanya menatap Si Feng, bingung. Aliansi Assassin telah menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan reputasi untuk kota Daun Merah. Namun, mereka hanya berhasil mendapatkan 10 reputasi hingga saat ini. Bahkan Broken Wind, pemimpin persekutuan dari persekutuan tingkat pertama, Federasi Sungai Bintang, hanyalah warga negara kelas 1, dan masih ada jalan panjang sebelum dia menjadi seorang bangsawan. Namun, Si Feng sebelum dia sebenarnya sudah menjadi seorang nobel. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Awalnya, Stabbing-Heart sudah memperkirakan kekuatan Si Feng yang tinggi. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa dia masih meremehkan Si Feng. Namun, menurut ingatannya, dia mengenal sebagian besar ahli tingkat atas yang menggunakan pedang. Bahkan yang tidak dia kenal, setidaknya dia pernah bertemu sebelumnya. Namun, Si Feng tidak mirip dengan sosok manapun dalam memori Stabbing-Heart. Namun, dunia adalah tempat yang luas. Pasti ada beberapa ahli tingkat atas yang bersembunyi dari dunia. Sekarang pengaruh domain dewa semakin besar dari hari ke hari, tidak aneh bagi para ahli ini untuk memasuki domain dewa juga. Tidak heran jika Dewi Salju bertindak sangat ramah saat berhadapan dengan Si Feng. Stabbing-Heart menebak bahwa Si Feng adalah seorang ahli yang sangat terkenal tetapi tersembunyi dan bahwa dia sama sekali tidak menyadarinya. Semakin awal dia mempererat hubungan dengan para ahli tersembunyi seperti itu, semakin besar bantuannya terhadap perkembangan persekutuan di masa depan. Memikirkan sampai titik ini, Stabbing-Heart sedikit tersenyum. Dia merasa keberuntungannya bagus untuk menemukan ahli tingkat atas seperti Si Feng. Si Feng, sebaliknya, tidak tahu mengapa Stabbing-Heart tiba-tiba tersenyum. Dia melirik ke jalan yang dipenuhi guild yang membeli mata uang game, tiba-tiba bertanya, Brother Stabbing-Heart, aku ingin tahu apa yang terjadi di sini. Mengapa ada begitu banyak guild yang mencoba mengumpulkan mata uang game? Ah, kamu tidak tahu? Stabbing-Heart sedikit terkejut, menatap Si Feng dengan mata heran. Hal ini sudah menjadi terkenal di antara para pemain di kota Sungai Putih, jadi bagaimana mungkin Si Feng tidak mengetahuinya? Si Feng menggelengkan kepalanya, berkata, saya telah melakukan quest saya selama ini, baru kembali sekarang. Jadi, itu sebabnya. Masalah ini juga baru saja dimulai. Stabbing-Heart menjadi kenyataan. Dia kemudian menjelaskan, belum lama ini, desain tempat Glimmer Chest telah muncul di rumah lelang. Anda harus tahu seberapa bagus atribut di Glimmer Chest Latte. Kegunaan desain penempaannya tidak perlu diragukan lagi. Setelah semua persekutuan menemukan keberadaannya, mereka semua mulai bersaing memperebutkannya. Persekutuan kita tidak terkecuali. Sayangnya, latar belakang persekutuan kita masih sedikit kurang, dan Star River Federation memenangkan desain penempaan untuk 2 koin emas dan 33 koin perak. Awalnya, persekutuan kami sudah menyerah. Namun, tidak lama kemudian desain penempaan Glimmer Chest Latte lainnya muncul di rumah lelang. Itulah awal dari semua keributan. Setiap persekutuan mulai mengumpulkan dana dengan gila-gilaan, semuanya ingin menawar.
Penawaran kali ini diakhiri dengan desain penempaan Glimmer Chest Latte yang dijual seharga 2 koin emas 51 perak. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bidak ketiga akan muncul tepat ketika banyak persekutuan merasa kecewa. Saat ini, semua orang masih menawar bagian ketiga. Namun, menurut perkiraan saya, bagian ketiga akan dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Hanya saja, tidak ada yang tahu apakah akan ada lebih banyak desain penempaan yang akan dilelang, jadi saya datang ke sini untuk mengumpulkan mata uang game. Saat ini, semua orang menebak bahwa Black Flame Forger menjual desain penempaan Glimmer Chest Latte. Lagi pula, desain tempat peralatan perunggu bukan hanya kubis, belum lagi desain tempat serupa. Apalagi, Black Flame Forger adalah orang yang sebelumnya menjual Glimmer Chest Lattes. Jadi, semua orang dalam hati mengerti bahwa desain penempaan ini dijual secara anonim oleh pemalsu api hitam ini. Saya harus mengakui bahwa strategi Black Flame Forger ini benar-benar pintar. Sebelumnya, dia bersaing dengan Hammer Trading untuk menurunkan harga Glimmer Chest Latte. Namun, ternyata matanya tidak tertuju pada peralatan, tetapi pada desain tempat saat ini. Hammer Trading, yang telah bersaing dengan Black Flame Forger, juga menjadi gila. Meskipun dia menyatakan bahwa dia akan bersaing dengan Black Flame Forger sampai salah satu dari mereka bangkrut, sayangnya untuk dia, Black Flame Forger tidak lagi memperhatikannya. Saat ini, banyak orang ingin berhubungan dengan Black Flame Forger. Sayangnya, tidak ada cara untuk menghubungi orang itu. Dewi Salju Ouroboros bahkan memposting utas di forum, meminta Black Flame Forger untuk menghubunginya. Dia ingin membahas masalah kerja sama dan ingin dia menyatakan harganya tanpa ragu-ragu. Dengan ini, Black Flame Forger benar-benar menjadi terkenal. Selain White River City, seluruh Star Moon Kingdom saat ini sedang mendiskusikan Black Flame Forger. Dia saat ini diakui sebagai Forger nomor 1 di seluruh Star Moon Kingdom. Stabbing Heart merasakan penyesalan yang mendalam saat dia berbicara. Ekspresinya mengungkapkan rasa hormat terhadap Black Flame Forger. Jadi, begitulah. Saya ingin tahu apakah Brother Stabbing Heart akan tertarik untuk membeli Glimmer Chest Latte Forging Design? Si Feng dengan santai bertanya pada Stabbing Heart, setelah memahami situasinya secara umum. Bab 77 menambahkan bahan bakar ke api. Meskipun si Feng hanya dengan santai bertanya, kepala Stabbing Heart tiba-tiba berputar, matanya menatap si Feng dengan antisipasi. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia bertanya, mungkinkah? Saudara Ye Feng, Anda memiliki desain tempat Glimmer Chest Latte? Saat ini, desain penempaan untuk peralatan perunggu diperebutkan dengan gila-gilaan oleh persekutuan besar. Semuanya bersaing dengan kedalaman dukungan keuangan mereka. Tidak ada yang bisa dengan tegas mengatakan sisa jumlah desain tempat Glimmer Chest Latte yang akan dijual. Mungkin persekutuan kelas 1 akan membeli semua desain penempaan, peluang persekutuan kelas 2 untuk mendapatkannya mungkin tidak akan pernah datang. Jika dia bisa mendapatkan desain penempaan untuk peralatan perunggu sekarang, maka aliansi Assassin bisa selangkah lebih maju dari persekutuan kelas 2 lainnya. Mereka akan mampu menciptakan reputasi yang hebat untuk diri mereka sendiri dan menghasilkan keuntungan besar. Saat itu, mereka akan memiliki peluang lebih besar saat bersaing memperebutkan White River City. Namun, si Feng hanya menggelengkan kepalanya. Suasana gembira Stabbing Heart tiba-tiba padam, menjadi putus asa. Namun, setelah dia memikirkannya, selain dari Black Flame Forger dan Hammer Trading, belum ada pemain ketiga yang bisa mengeluarkan desain penempaan. Lagi pula, barang seperti itu bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkannya. Bukankah kamu ingin menawar Glimmer Chest Latte? Saya dapat meminjamkan Anda sejumlah uang, kata si Feng dengan nada tidak tergesa-gesa. Realisasi melanda hati yang menusuk. Si Feng memang sangat kaya. Jelas bahwa dia memiliki harta yang cukup banyak dari cara dia dapat mengeluarkan 20 koin perak tanpa usaha. Namun, dibandingkan dengan persekutuan kelas 1 itu, perbedaannya masih terlalu besar. Akan luar biasa jika si Feng memiliki 30 hingga 40 koin perak. Oleh karena itu, Stabbing Heart berkata sambil menghela nafas, Brother Ye Feng, bukannya aku tidak percaya padamu, tapi harga Glimmer Chest Latte Forging Design terlalu tinggi.
hanya 20 atau 30 koin perak tidak akan berguna. Oh, lalu berapa banyak yang kamu butuhkan untuk menawarnya? Si Feng dengan percaya diri bertanya. Meskipun si Feng tidak tahu berapa banyak yang dibutuhkan untuk menawar desain tempa, dia memiliki lebih dari 4 koin emas yang dia peroleh dari 2 desain tempa yang dijual. Uang dari kedua item ini sudah disimpan di tasnya, jadi dia yakin dia akan berhasil menawar desain tempa Glimmer Chest Latte yang ketiga. Dia juga bisa membuat Stabbing Heart berutang budi padanya dengan melakukan itu. Bagaimanapun, koin ini akan tetap berada di tangannya. Mengapa dia menentang keputusan ini? Hasil desain penempaan Glimmer Chest Latte jauh melampaui harapan si Feng. Dengan banyaknya persekutuan yang berjuang sekuat tenaga, bersaing untuk desain penempaan, tidak heran jika ada kekurangan mata uang game, menyebabkan harganya melambung tinggi. Namun, situasi ini merupakan kabar baik bagi si Feng. Jika si Feng tidak menambahkan bahan bakar ke dalam api sekarang, dia tidak akan melakukan keadilan dalam usahanya yang lama dan sulit. Stabbing Heart mengangkat 3 jari, tanpa daya berkata, persaingan saat ini semakin memanas. Menurut perkiraan saya, kami membutuhkan setidaknya 3 koin emas untuk mengamankan penawaran. Jika tidak ada harapan untuk sukses. Berapa banyak yang kamu miliki di sisimu? Tanya si Feng, mengambil inisiatif. Dia tidak berniat untuk meminjamkan koin emas Stabbing Heart 3 dalam sekali tarikan napas. Saya punya 2 emas 10 perak. Sangat sulit untuk mengumpulkan mata uang game saat ini, karena guild lain telah membeli hampir semuanya. Saya sudah merencanakan untuk menyerah pada kompetisi, dan sebagai gantinya, pergi dan naik level, kata Stabbing Heart sambil menghela nafas. Kalau begitu aku akan meminjamkanmu 90 perak. Dengan begitu, Anda akan mengumpulkan 3 koin emas, kata si Feng sambil tersenyum. Dia segera memilih untuk berdagang dengan Stabbing Heart, menempatkan 90 koin perak di jendela perdagangan. Stabbing Heart tiba-tiba terkejut saat melihat 90 koin perak di dalam jendela perdagangan. Dia tidak membayangkan si Feng akan memiliki uang sebanyak itu. Juga, si Feng juga baru saja menghabiskan lebih dari 10 koin perak. Bukankah itu berarti si Feng memiliki setidaknya 1 koin emas pada dirinya? Jika aliansi assassin tidak mengerahkan semua upaya mereka untuk mengumpulkan dana, maka dana cair persekutuan akan serupa dengan jumlah yang dimiliki si Feng. Namun, mereka adalah persekutuan kelas 2, dan anggota persekutuan mereka berjumlah lebih dari 20.000. Mereka juga memiliki tim khusus 500 orang penghasil uang. Sementara itu, uang yang diperoleh si Feng, sendirian, sebenarnya kurang lebih sama dengan persekutuan mereka. Kakak Ye Feng, terima kasih, sungguh. Saya akan membalas budi ini di masa depan. Stabbing Heart dengan bersemangat berseru, namun, saya tidak bisa membiarkan brother kalah begitu saja. Besok, saya pasti akan mengembalikan 1 koin emas kepada Anda. Saat ini, mata uang game domain dewa sangat berharga, terutama pada periode ini di mana desain penempaan sedang diperebutkan. Awalnya, Stabbing Heart ingin membelinya menggunakan kredit. Namun, ketika dia memikirkan tentang betapa berharganya mata uang game, sulit untuk membelinya, bahkan jika dia punya uang. Selain itu, si Feng tidak kekurangan kredit. Oleh karena itu, dia tidak berani membiarkan kata-kata itu keluar dari mulutnya dan malah memilih untuk memberi kompensasi kepada si Feng dengan bunga 10 koin perak. Namun, si Feng menjadi sedikit terdiam karena dia hanya menginginkan kredit. Dia memikul hutang besar sekarang. Selain bengkel dan sewa yang dia butuhkan di masa depan, dia sangat membutuhkan uang. Apa yang akan dia lakukan dengan mata uang game sebanyak itu? Bagaimana itu bisa diandalkan seperti kredit? Semakin awal dia memulai lokakaryanya, semakin awal dia bisa merekrut anggota partai yang stabil. Ketika dia bisa memasuki Dungeon skala besar, dia akan bisa mendapatkan uang dengan lebih baik, naik level, dan meningkatkan reputasi lokakarya, membangun fondasi yang lebih baik untuk mendirikan persekutuannya. Jika dia mulai terlambat, bahkan akan sulit untuk menginjakkan kaki di White River City. Setiap momen diperhitungkan saat ini. Saudara menusuk hati, jangan berkata seperti itu. Jika Anda tidak muncul hari ini, saya tidak akan bisa menghindari pertempuran berdarah.
Saya berutang budi kepada Anda, jadi untuk 90 perak ini, saya hanya akan menjual setiap koin perak seharga 60 kredit. Setiap persekutuan akan membutuhkan koin pada tahap awal permainan, jadi Anda tidak harus bersikap sopan kepada saya, kata Si Feng dengan nada tulus. Stabbing Heart segera tergerak oleh kata-kata Si Feng. Dia berpikir bahwa Si Feng adalah seorang teman yang pantas untuk diketahui. Jika dia mengembalikan satu koin emas Si Feng besok, itu akan menyebabkan banyak masalah pada operasi persekutuan. Selain itu, memelihara pemalsu dan membeli bahan membutuhkan koin dalam jumlah besar. Tidak ada yang lebih baik jika dia membelinya menggunakan kredit. Saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada saudara Ye Feng. Namun, 60 kredit agak terlalu rendah. Saya tidak berani membelinya dengan harga itu, dan hanya mengatakan itu akan menyebabkan orang lain mengolok-olok saya. Saya akan membeli setiap koin perak seharga 80 kredit dengan total 7.200 kredit. Saya akan segera mentransfernya ke akun Anda. Stabbing Heart sangat menyenangkan. Bahkan jika Si Feng memiliki keluhan tentang masalah ini, hati yang menusuk masih akan dengan keras kepala mentransfer semua 7.200 kredit ke Si Feng. Kakak Ye Feng, aku akan pergi untuk menawar desain penempaan dulu. Jika Anda memiliki masalah di masa mendatang, jangan ragu untuk menghubungi saya. Aku pasti akan habis-habisan untuk membantumu. Selesai berbicara, Stabbing Heart buru-buru pergi bersama bawahannya ke rumah lelang. Melihat tambahan 7.200 kredit di rekening banknya, Si Feng tersenyum tak berdaya. Pendapatnya tentang Stabbing Heart semakin berkembang di hatinya. Saat ini, rekening banknya memiliki lebih dari 20.000 kredit, uang untuk 2 helm gaming virtual sekarang diamankan. Paling tidak, dia tidak akan kehilangan helm gaming virtual setelah durasi 7 hari habis dan kehilangan kemampuan untuk memainkan Goddess Domain. Tugas yang tersisa yang dia miliki adalah mendapatkan lebih banyak uang dan mengumpulkan sejumlah dana sebelum dimulainya pesta persekutuan sekolah. Siapa tahu, dia mungkin mendapat kesempatan besar di Fellow Party, membangun fondasi yang tak tergoyahkan untuk bengkelnya. Dalam kehidupan Si Feng sebelumnya, Shadow mendapatkan kesempatan besar di Fellow Party. Justru karena kesempatan inilah yang memungkinkan kekuatan bengkel bayangan meningkat pesat, memberi mereka kepercayaan diri untuk bersaing dengan persekutuan kelas 3 lainnya atas hak mengendalikan kota Sungai Putih. Dalam kehidupan ini, karena dia akan menghadiri pesta persekutuan, dia tidak akan melepaskan kesempatan besar ini, tentu saja. Dia akan bersaing sebanyak yang dia bisa. Setelah itu, Si Feng mencari hotel dan menyewa kamar tamu di sana. Di kota Daun Merah, nama merah di atas kepalanya terlalu mencolok. Jika dia tidak mencari cara untuk menghadapinya, setiap tindakannya akan menarik perhatian pemain di sekitarnya. Saya tidak pernah berpikir saya harus menggunakan item ini secepat ini, Si Feng mengeluarkan topeng iblis dari tasnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jika dia tidak memiliki item ini, dia benar-benar akan kesulitan menyelesaikan masalah nama merahnya. Setelah memakai topeng iblis, Si Feng menyesuaikan penampilan wajahnya. Penampilan barunya sangat berbeda dengan dirinya yang asli. Pada saat yang sama, nama merahnya juga berubah menjadi hijau. Jika orang lain tidak memiliki keterampilan pengamatan tingkat tinggi, mereka tidak akan bisa melihat melalui penyamarannya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah, Si Feng menempatkan sisa 3 koin emasnya ke pusat perdagangan virtual. Setiap koin perak dijual seharga 80 kredit. Berdasarkan tingkat persaingan saat ini, selama aliansi Assassin berhasil menawar untuk desain penempaan, persekutuan kelas 1 dan persekutuan kelas 2 lainnya kemungkinan besar tidak akan bisa duduk diam. Persaingan kemudian akan lebih gila dari sekarang. Si Feng tidak khawatir mata uang gamenya tidak akan laku. Saat Si Feng hendak meninggalkan hotel, kesadaran tiba-tiba melintas melewatinya. Dia dengan ringan mengetuk dahinya sendiri. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Sekarang aku memiliki topeng iblis, bagaimana mungkin aku tidak menggunakannya dengan benar? Si Feng mengungkapkan senyum cerah. Bab 78 Jalinan Hitam dan Putih. Topeng iblis mampu menyembunyikan identitas pengguna.
Di Gottes Domain, akan merepotkan bagi si Feng untuk mengungkapkan dirinya dalam banyak hal. Namun, dengan topeng iblis, dia akan dapat memiliki identitas lain untuk bergerak dalam kegelapan, melakukan banyak tugas yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Dan saat ini adalah salah satunya. Setelah berjalan keluar dari hotel, si Feng melihat sekelilingnya. Dia menemukan beberapa pemain bertingkah aneh. Mata mereka terpaku pada pintu masuk utama hotel seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Namun, karena efek topeng iblis, para pemain ini tidak memperhatikan si Feng. Kenapa bocah itu belum keluar? Apakah dia berencana untuk tetap di dalam sana sampai nama merahnya berubah kembali? Kata seorang asasin yang berdiri di luar pintu masuk hotel dengan tidak sabar. Untuk apa kau terburu-buru? Bocah itu sudah mati pasti. Dia sebenarnya berani menyelinap menyerang bos Iron Sword. Dia bahkan membunuh begitu banyak saudara kita. Permusuhan antara dia dan Marshall Union telah mencapai keadaan yang tidak dapat didamaikan. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bersembunyi. Jika dia menunggu dengan bodoh, alih-alih membunuh monster untuk mengurangi beban kejahatannya, dia harus menunggu lebih dari 30 jam sebelum nama merahnya menghilang. Bahkan jika dia saat ini kuat, setelah lebih dari 30 jam berlalu, peralatan dan level kita akan mengungguli dia dengan lompatan besar. Saat itu, membunuhnya ke level 0 akan jauh lebih mudah, kata asasin lain sambil mencibir. Sementara para pemain dari Serikat Bela Diri ini mengolok-olok si Feng, mereka tidak menyadari target mereka berdiri tepat di sebelah mereka, dan bahwa dia mendengar setiap detail percakapan mereka. Marshall Union pasti cepat dalam mengambil tindakan. Mereka benar-benar memikirkanku jika mereka mengirim sekelompok asasin untuk menjagaku. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Saya akan membiarkan mereka menunggu langit berubah cerah. Si Feng sudah lama menduga bahwa Iron Sword Lion tidak akan membiarkannya pergi. Lagi pula, si Feng telah berpapasan dengan Iron Sword Lion berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sangat baik tentang kepribadian Iron Sword Lion. Iron Sword Lion pasti ingin balas dendam. Bahkan jika dia harus membayar mahal, selama dia bisa membalas dendam, dia pasti akan melakukannya. Apalagi, dia akan membayarnya ratusan hingga ribuan kali lipat. Jika dikatakan dengan baik, Iron Sword Lion adalah orang yang sederhana. Namun, jika seseorang mengatakannya dengan buruk, Iron Sword Lion adalah orang dengan pikiran satu arah. Orang lain dapat dengan mudah membedakan pikirannya. Setelah itu, si Feng berangkat dari hotel dengan sikap riang. Sementara itu, rombongan asasin masih dengan bodohnya menunggu di depan pintu masuk hotel. Mereka mencemooh kepengecutan si Feng, hanya berani bersembunyi di dalam hotel. Pada akhirnya, kematian masih akan menunggunya. Di area perdagangan, lautan manusia berkerumun di depan rumah lelang. Si Feng bahkan tidak bisa masuk ke dalam untuk membeli bahan. Tanpa pilihan yang lebih baik, si Feng hanya bisa menyerah untuk saat ini dan mengunjungi asosiasi koki untuk melihat kemajuan Violet Cloud terlebih dahulu. Dibandingkan dengan asosiasi penempaan yang populer saat ini, asosiasi koki benar-benar kosong. Hanya ada sebagian kecil pemain gaya hidup yang masuk dan keluar dari asosiasi. Setelah tiba di dapur yang sebelumnya dia sewa, si Feng menyesuaikan kembali topeng iblis, kembali ke penampilan aslinya tetapi masih menyembunyikan nama merahnya. Setelah memasuki dapur, si Feng menemukan Violet Cloud sedang berkonsentrasi membuat jus buah. Gerakan tangannya luar biasa cepat dan berpengalaman. Dia saat ini juga level 3, melampaui banyak pemain gaya hidup lainnya. Meskipun si Feng telah melihat banyak Master Chef membuat minuman dingin sebelumnya, tidak ada tindakan mereka yang sehalus dan sealami Violet Cloud. Sangat sulit dipercaya mengapa Violet Cloud mengatakan kecepatan produksinya sangat lambat. Kecepatannya sangat cepat. Apakah Violet Cloud sengaja menipunya? Si Feng menggelengkan kepalanya, merasa bahwa Violet Cloud tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia berjalan mendekat dan tiba-tiba bertanya, "Violet, bagaimana kabarmu?" Namun, seolah-olah pertanyaan si Feng tidak masuk ke telinga Violet Cloud, dia masih berkonsentrasi membuat jus buah. Tidak ada lagi yang hadir di hatinya.
Melihat tingkat fokus Violet Cloud, si Feng sendiri sedikit terkejut. Dia tidak lagi mencoba untuk mengganggu Violet Cloud dan sebaliknya, memilih untuk berdiri di samping dan mengamatinya. Setelah lebih dari 10 menit berlalu, Violet Cloud belum menemukan kehadiran si Feng. Sementara itu, dia sudah membuat lebih dari 10 cangkir jus buah. Jus buah ini terlihat sangat menyegarkan dan mengeluarkan aroma yang menawan dan menawan. Setelah dia menggunakan material di tangannya, saat Violet Cloud hendak mengambil lebih banyak. Violet Cloud terkejut saat dia menemukan bahwa bosnya, si Feng, berdiri di belakangnya. Dari kelihatannya, dia telah menunggu cukup lama sekarang. Hati Violet Cloud menjadi kalut saat memikirkan bagaimana dia membiarkan majikannya menunggu begitu lama. Menurunkan kepalanya, dia berkata dengan nada gugup, "Tuan, apakah kamu sudah menyelesaikan 900 cangkir jus buah?" Si Feng bertanya sambil tersenyum. Evaluasi si Feng terhadap Violet Cloud telah meningkat pesat pada saat ini. Semakin fokus seseorang saat melakukan sesuatu, semakin besar efisiensinya. Juga lebih mudah bagi mereka untuk mengatasi kesulitan. Namun, tidak semua orang dapat terus mempertahankan tingkat fokus yang tinggi, seperti bagaimana pikiran seorang siswa akan mengembara setelah belajar dalam jangka waktu yang lama, atau menjadi linglung setelah mendengarkan ceramah guru selama beberapa waktu. Namun, Violet Cloud memiliki fokus yang luar biasa. Saat menjalankan tugas, efisiensinya pasti akan meningkat beberapa kali lipat, melakukan setengah pekerjaan untuk menggandakan efeknya. Tidak heran mengapa dia bisa menjadi dewa ulama pada akhirnya. Bahkan jika dia bukan seorang klerik, dan malah memainkan beberapa job lain, prestasinya kemungkinan besar masih bagus. Semuanya sudah selesai. Namun, saya memperoleh kesadaran ketika saya membuatnya sebelumnya. Setelah menghabiskan banyak bahan, saya membuat jus buah baru. Anda tidak akan menyalahkan saya untuk itu, bukan, Tuan? Kata Violet Cloud, sedikit takut. Lagi pula, dia tidak melakukan tugasnya sesuai dengan persyaratan si Feng. Setelah menyelesaikan 900 cangkir jus buah, dia melanjutkan membuat resep lainnya. Si Feng tanpa sadar tertawa. Melihat ratusan cangkir jus buah di atas meja, dia dengan semangat berkata, "Mengapa saya menyalahkan Anda? Lebih dari itu, saya ingin membalas Anda. Dengan jus buah yang baru, saya akan lebih percaya diri dalam menjalankan tugas saya itu. Ini 3 koin perak sebagai hadiahmu. Saya harap Anda dapat melahirkan banyak kreasi baru di masa depan. Adapun bagian Anda dalam penjualan jus buah ini, saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya menjualnya. Untuk jus buah, kamu tidak perlu lagi membuatnya untuk saat ini. Setelah itu, fokuslah membuat hidangan daging serigala. Saya masih sangat berguna bagi mereka." Saat ini, pemain tidak menganggap wolf meat berharga. Namun, setelah diubah menjadi hidangan daging serigala, harganya bisa dinaikkan 10 kali lipat. Peningkatan seperti itu disebabkan fakta bahwa setelah mengkonsumsi wolf meat dish, atribut utama setiap job akan meningkat sebesar 5 poin, dan durasinya adalah 1 jam. Peningkatan seperti itu sangat menarik bagi sebagian besar pemain. Peningkatan itu setara dengan naiknya level lain, dan dengan itu, mereka akan bisa membunuh monster lebih cepat. Hanya saja, setelah memperhitungkan biaya pembuatan, sebagian besar pemain chef saat ini tidak terlalu memperhatikan hidangan dengan biaya setinggi itu. Namun, pada saat mereka memperhatikan, mereka akan kehilangan kesempatan besar. Terima kasih, Pak. Saya pasti akan menyelesaikan tugas saya. Kegembiraan dan penghargaan memenuhi wajah Violet Cloud setelah dia menerima 3 koin perak. Dia merasa dia benar-benar beruntung bisa bertemu si Feng. Kalau tidak, dia masih harus melakukan penjualan di jalan-jalan, hanya untuk menjual hanya beberapa cangkir. Bahkan jika dia berusaha selama 1 minggu penuh, dia tidak akan bisa mendapatkan 3 koin perak. Namun, dia memiliki jumlah sebanyak itu hanya dengan usaha sehari. Setelah itu, si Feng menyimpan semua jus buah di tasnya. Ada lebih dari 1.700 cangkir, dan jika setiap cangkir dijual seharga 1 koin tembaga, maka jumlahnya menjadi 17 koin perak. Untuk pemain rata-rata, itu jelas merupakan jumlah uang yang sangat besar.
Namun bagi Si Feng, itu hanyalah uang receh. Namun, Si Feng tidak berniat untuk menjual salah satu dari mereka karena dia memiliki kegunaan lain untuk mereka. Sistem, desain tempat glimmer chest latte yang telah Anda lelang telah terjual. Setelah dikurangi biaya pemrosesan, total 2 emas 76 perak telah ditambahkan ke ruang tas Anda. Apakah Assassin's Alliance sudah memenangkan penawaran? Si Feng memanggil forum resmi. Seperti yang diharapkan, aliansi Assassin memposting sebuah utas, mengiklankan secara luas desain tempat yang berhasil mereka tawar dan mengambil kesempatan untuk meningkatkan ketenaran dan pengaruh mereka. Lagi pula, bisa membeli desain penempaan menunjukkan latar belakang persekutuan. Ini akan menyebabkan banyak pemain rekreasi mempertimbangkan kembali perkiraan mereka tentang kekuatan Assassin's Alliance. Violet, jika Anda ingin mengonversi koin Anda menjadi kredit, tunggu 1 atau 2 jam lagi sebelum mendaftarkannya di pusat perdagangan virtual. Dengan begitu, Anda akan bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, Si Feng mengingatkan Violet Cloud setelah beberapa pemikiran. Violet Cloud dengan patuh menganggukkan kepalanya. Meskipun dia tidak mengerti niat Si Feng, dia tetap memilih untuk percaya padanya. Bagaimanapun, Si Feng saat ini adalah kesatria berbaju zirahnya. Setelah itu, Si Feng memberi Violet Cloud 5 koin perak lagi untuk membeli bahan yang dibutuhkan untuk membuat hidangan daging serigala. Dia kemudian keluar dari Chef's Association, penampilannya berubah menjadi pria yang lebih tua. Sudah saatnya aku menghubunginya, Si Feng telah melakukan semua persiapan yang diperlukan. Selain itu, aliansi Assassin telah menyebabkan persekutuan lain mulai panik. Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghubungi orang itu. Si Feng memanggil jendela temannya dan mencari Dewi Salju, senyum licik muncul di wajahnya. Bab 79 Api Hitam Misterius. Di area inti Kuruk Fields, orang bisa melihat kelompok Grassland Lion Cub setiap sekitar 100 meter. Jika posisi party sedikit melenceng, mereka akan menarik puluhan Grassland Lion Cubs ke arah mereka. Terlebih lagi, di pohon besar yang terletak di wilayah tengah ladang, hiduplah level 6 Elite Grassland Lion. Tempat itu bisa dikatakan sebagai area terlarang bagi pemain level 6. Namun, di dalam area terlarang ini, rombongan Gentle Snow terus-menerus membersihkan anak singa padang rumput level 6 di sekitarnya. Mereka sedang membersihkan lahan kosong untuk tujuan berburu Elite Grassland Lion. Jika pemain biasa melihat tindakan berani mereka, mereka pasti akan berseru keheranan. Sebuah parti mengobarkan pertempuran melawan lebih dari 10 Grassland Lion Cubs. Mengenakan baju zirah biru, Gentle Snow bertarung dengan gagah berani. Dia seperti dewi perang, bertarung 1 lawan 10.000. Tebasan sederhana darinya telah membuat 3 Grassland Lion Cubs terbang. Secara bersamaan, dia menghindari cakar dari 2 anak singa yang tersisa. Jika seorang ahli melihat pertempuran salju lembut, mata mereka mungkin sudah keluar dari rongganya sekarang. Meskipun satu tebasannya tampak sederhana, dia mengenai titik vital ketiga Grassland Lion Cubs. Penghindarannya bahkan lebih akurat. Sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Bahkan tanpa menoleh, dia bisa menghindari serangan cakar yang datang dari belakangnya. Di sisi lain, penyihir api, Zhao Yueru, seperti meriam artileri. Satu Frost Flame Blast darinya telah mengambil sepertiga dari HP Grassland Lion Cup. Tepat ketika Grassland Lion Cup mengalihkan kebencian dan hendak menyerbu Zhao Yueru, wanita itu sendiri mengungkapkan senyum jijik. Saat mulutnya melantunkan bait terakhir dari sebuah mantra, tangannya yang seputih bunga bakung selesai menulis mantra itu. Setelah itu, naga api muncul. Naga itu memuntahkan api panas yang membakar, segera membinasakan anak singa padang rumput yang bergegas menuju Zhao Yueru. Kontrol Zhao Yueru atas sihir sangat halus, mencapai puncaknya. Nyanyian dan penelusurannya bahkan lebih luar biasa. Biasanya, pemain membutuhkan 3 detik untuk menyelesaikan kedua aksi, tetapi Zhao Yueru hanya menghabiskan 1,6 detik. Tingkat penyelesaiannya bahkan mencapai 86%, meningkatkan kerusakan raungan naga api sebesar 120%. Langkah tunggal ini langsung mengambil 2/3 dari HP Grassland Lion Cup. Beberapa saat kemudian, lebih dari 10 anak singa padang rumput tergeletak mati di tanah.
Beristirahatlah sebentar dan bersiaplah untuk memikat kedua elit Grassland Lions itu. Shield Warrior, kamu akan menahan satu, sementara aku menangani yang lain. Setelah merapikan jarahan, Gentle Snow memerintahkan saat dia melihat ke arah dua elit Grassland Lions yang berpatroli di kejauhan. Saat semua orang sedang beristirahat, Gentle Snow menerima satu pesan yang ditandatangani dengan nama Black Flame. Melihat tanda tangan ini, alis Gentle Snow sedikit berkerut. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa dia ingin mendiskusikan masalah kerja sama dengan Black Flame Forger. Tidak butuh waktu lama sebelum dia menerima balasan. Awalnya, dia merasa agak gembira dengan kenyataan itu. Namun, beberapa saat kemudian, dia menerima setumpuk pesan serupa. Semuanya mengklaim diri mereka sebagai Black Flame Forger. Namun, setelah menjalani interogasi dan identifikasi sederhana, dia menemukan bahwa semua pemain ini palsu. Setiap dari mereka ingin menipu sejumlah uang darinya. Snow, apakah ini pesan melecehkan lainnya? Mengapa tidak Anda atur saja agar Anda hanya dapat menerima pesan dari teman Anda? Dengan begitu, pesan-pesan ini tidak akan mengganggu Anda lagi. Zhao Yueru menyarankan setelah memperhatikan perilaku tidak wajar Gentle Snow. Snow lembut menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada serius, aku tidak mengenal Black Flame Forger. Jika Black Flame Forger yang asli menghubungi kami, dan kami tidak dapat menerima pesannya, bukankah kami akan memposting utas itu dengan sia-sia? Saya masih akan melihatnya. Bagaimanapun, sangat mudah untuk menentukan keaslian Black Flame Forger. Namun, Gentle Snow tiba-tiba membeku saat dia membaca pesan itu. Itu karena pesan ini sangat jelas membuktikan keaslian Black Flame ini. Dia ingin dia pergi ke pusat perdagangan virtual, dan menggunakan kata sandi yang dia berikan, masuk ke ruang perdagangan yang ditunjuk untuk berdagang dengan desain tempa Glimmer Chestlate. Sepertinya aku akhirnya mendapatkan beberapa keuntungan setelah menunggu begitu lama. Snow lembut mengungkapkan senyum tipis. Dari isi pesannya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Black Flame ini adalah real deal. Jika tidak, dia tidak akan menyarankan untuk memperdagangkan desain penempaan di pusat perdagangan virtual. Lagi pula, penipu Black Flame tidak akan memiliki desain tempa. Apa itu? Apakah api hitam yang asli menghubungimu? Melihat Gentle Snow mengangguk pada pertanyaannya, Zhao Yueru langsung bersemangat. Ingin bertemu dengan pemalsu misterius ini, dia bertanya, kapan kita bertemu dengannya? Saat ini, Black Flame Forger dikenal oleh semua orang. Dia bahkan memiliki desain penempaan yang dapat meningkatkan pengaruh persekutuan. Setelah melakukan satu demi satu tindakan yang dipertanyakan, baru sekarang mereka mengetahui motif sebenarnya. Zhao Yueru mau tak mau mengakui kecemerlangan metode Black Flame Forger. Dia membayar harga yang sangat besar untuk mengendalikan inisiatif dalam permainan yang dimainkan oleh berbagai persekutuan. Sekarang, setiap persekutuan di wilayah kota Sungai Putih mau tidak mau terjebak dalam spiral ini, jika tidak, mereka akan disingkirkan oleh persekutuan lain. Tindakannya yang tidak terduga bahkan membuatnya merasa kagum. Dia tidak seperti seseorang yang jelas-jelas hanya bajingan yang beruntung, namun, masih berpura-pura menjadi seorang ahli. Memikirkan orang itu saja sudah membuat darah Zhao Yueru mendidih karena marah. Dibandingkan dengan Black Flame Forger, perbedaan di antara mereka berjarak ribuan mil. Saya baru saja menghubunginya. Namun, dia tidak ingin menambahkan kami sebagai teman. Dia hanya mengatakan ingin bertemu di peta level 8, Hissis Canyon, dalam 4 jam. Hissis Canyon tidak jauh dari lokasi kami saat ini. Saya akan membeli desain penempaan terlebih dahulu, maka kami akan segera membereskan elit Grassland Lions ini. Jika kita bergegas, kita seharusnya bisa melakukannya. Bahkan Gentle Snow jelas bersemangat saat ini. Ada begitu banyak persekutuan kelas 1 di Kerajaan Bintang Bulan, namun, dia tidak membayangkan bahwa Black Flame Forger benar-benar bersedia bekerja sama dengan mereka. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa mereka sangat beruntung atau mungkin Black Flame punya rencana lain. Bagaimanapun, dia tidak akan bisa melihat pikiran api hitam ini. Besar. Kalau begitu ayo cepat. Jika kita membuatnya menunggu terlalu lama, akan sangat buruk jika dia tidak ingin bertemu kita lagi,
Zhao Yueru tiba-tiba berdiri, dengan bersemangat mengatakannya. Lihatlah dirimu dengan tergesa-gesa. Kita masih punya waktu. Salju lembut memutar matanya ke arah Zhao Yueru. Dia tidak membayangkan bahwa Zhao Yueru akan sangat tertarik dengan Black Flame. Biasanya, dia tidak akan begitu antusias terhadap orang lain yang dia temui. Sementara itu, Xi Feng, target pembicaraan Snow Lembut dan Zhao Yueru, sudah berangkat dari kota Daun Merah. Dia berlari menuju reruntuhan pasir putih. Runtuhan pasir putih adalah area monster level 10. Itu juga salah satu area leveling yang wajib dikunjungi bagi pemain kota Daun Merah dan beberapa kota terdekat lainnya. Itu karena quest yang tersedia di sini sangat banyak. Di antara mereka, tidak ada kekurangan guild quests dan reputation quests. Bahkan ada 2 misi unik di sini. Hadiah untuk 2 quest unik ini sangat melimpah, dan mereka akan membawa banyak manfaat bagi Xi Feng ketika dia secara resmi memasuki kota Sungai Putih di masa depan. Oleh karena itu mengapa Xi Feng berlari ke runtuhan pasir putih. Saat Xi Feng tiba di lautan pasir putih, sebuah pesan dari Gentle Snow tiba. Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka harus menunda waktu pertemuan 1 jam secara tiba-tiba, dan sebagai kompensasi, selain membeli desain tempat dengan harga 24.000 kredit, mereka akan memberinya tambahan 20.000 kredit. Kekayaan mereka praktis sombong. Xi Feng tidak terlalu keberatan dengan keterlambatan waktu. Bagaimanapun, dia juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan quest di sini. Sementara itu, 20.000 kredit adalah gaji pekerja kerah emas selama 2 bulan. 1. Snow Lembut menggunakannya sebagai kompensasi karena terlambat. Terlebih lagi, ini hanyalah awal dari bisnis di antara mereka, namun, dia sudah mendapatkan lebih dari 40.000 kredit. Dia mau tidak mau mengakui bahwa ada banyak keuntungan bekerja dengan orang seperti Snow Lembut, terutama ketika orang itu sendiri tidak kekurangan uang. Bahkan orang kaya dari game realitas virtual lainnya tidak dapat bersaing dengannya. Setelah itu, berdasarkan ingatannya, Xi Feng mencari jalan rahasia di reruntuhan pasir putih. Setelah berjalan di jalur ini selama hampir setengah jam, dia melihat sebuah bunker yang terkubur di pasir putih. 2 kurcaci Blacksteel Elite level 10 menjaga pintu masuk bunker. Salah satu dari 2 misi unik, Benteng Baja Barutia, dapat ditemukan di dalam bunker ini. Babak 80 Benteng Baja Barutia. Kurcaci Blacksteel, mereka adalah kelompok fanatik yang kecanduan menempa. Peradaban Blacksteel Dwarf pernah sangat cemerlang, dan bayangan mereka dapat ditemukan dalam pembuatan peralatan legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Lengan kurcaci Blacksteel setebal dan sekuat paha mereka, dan otot mereka sekeras batu. Selain warna kulitnya yang gelap, seringkali mereka disalahartikan sebagai batu pada malam hari, dan banyak orang akan duduk di atasnya secara tidak sengaja. Tentu saja, konsekuensi dari tindakan semacam itu sangat serius, karena hal yang paling dibenci oleh Blacksteel Dwarf ini diperlakukan sebagai bangku. Xi Feng langsung berjalan mendekat. Bunker di reruntuhan pasir putih ini tersembunyi dengan sangat baik. Dalam kehidupan Xi Feng sebelumnya, butuh waktu lama sebelum banyak guild yang melakukan quest di reruntuhan pasir putih menemukan bunker. Mereka menerima banyak quest bagus dari bunker ini, dan beberapa quest bahkan memberikan misterius iron equipment. Namun, quest seperti itu biasanya membutuhkan sebuah party untuk menyelesaikannya. Sangat tidak mungkin bagi seseorang untuk menyelesaikannya sendirian. Namun, dibandingkan dengan quest ini, favorability dari Blacksteel Dwarf ini jauh lebih penting. Rahasia ini juga baru diketahui setelah pemain mencapai lebih dari 20 level. Ada quest unik bernama Benteng Baja Barutia yang tersedia di sini. Namun, karena Unique Quest membutuhkan sejumlah keunggulan sebelum seorang pemain dapat menerimanya, banyak pemain melewatkan kesempatan untuk mendapatkannya. Sebaliknya, pemain rata-rata yang tidak dikenal menerima quest unik. Apalagi setelah menyelesaikan Unique Quest, pemain langsung menjadi target perekrutan banyak guild. Sesampainya di depan pintu masuk bunker, 2 elit Blacksteel Dwarf yang berjaga membiarkan Xi Feng masuk setelah memberinya pandangan sekilas. Bagian dalam bunker itu sangat besar. Itu seperti kota bawah tanah.
Kurcaci Blacksteel ada di mana-mana, dan sebagian besar jalan terdiri dari toko atau bar senjata dan peralatan, dengan sangat sedikit tempat hiburan. Bergerak di sepanjang jalan utama, Si Feng tiba di depan sebuah bangunan baja setelah melakukan beberapa belokan dan jalan memutar. Bangunan itu adalah balai kota, dan ketika Si Feng memasuki gedung, wali kota, seorang NPC elit level 30, dengan cepat memperhatikannya. Karena sudah lama sejak orang luar memasuki kota kecil ini, wali kota dengan senang hati menyambut Si Feng. "Halo, petualang. Selamat datang di kota Stonehammer. Saya Blackbeard, wali kota," kata Blackbeard dengan hangat. "Halo, Tuan Wali Kota. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke sini, jadi saya ingin tahu apakah saya dapat berguna bagi Anda." Si Feng tampil dengan hormat, karena tindakan seperti itu akan memberi NPC pendapat yang lebih baik tentang dirinya. Blackbeard membelai janggutnya yang tebal. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Petualang, kota kecil kita memang membutuhkan bantuan. Cuaca di sekitar sini semakin panas dari hari ke hari, dan persediaan air kita terus berkurang. Akibatnya, semakin sulit bagi penduduk untuk tinggal di kota kecil ini. Saya akan membayar harga yang cukup, jadi saya harap Anda dapat membantu kami mendapatkan persediaan air yang besar atau sesuatu yang dapat membantu mengatasi panas." "Sistem, apakah Anda ingin menerima quest, permintaan Blackbeard?" Si Feng mengungkapkan senyum tipis. "Dia ada di sini justru karena ini." "Saya akan dengan senang hati membantu," jawab Si Feng. Hal terpenting di kota Rockhammer adalah kesukaan wali kota. Namun, favorability wali kota tidak mudah didapat. Itu karena quest yang dia berikan tidak mudah untuk diselesaikan. Selain itu, hadiah dari quest sedikit, menyebabkan banyak pemain menyerah pada penggilingan untuk kesukaan wali kota. Sistem, quest, permintaan Blackbeard, diterima. Tawarkan 100 kantong air jernih atau 5 cangkir minuman dingin kepada wali kota Blackbeard. Setelah itu, Si Feng mengambil jus buah yang telah dia siapkan. Untuk setiap 5 cangkir jus buah yang ditawarkan Si Feng, dia bisa mendapatkan 2 koin tembaga, peningkatan 1 poin untuk favorability Blackbeard, dan 100 EXP. Untuk pemain level 8 hingga 9, 100 EXP dapat dianggap diabaikan. Hanya dengan membunuh monster biasa level 10, mereka bisa mendapatkan lebih dari 200 EXP. Selain itu, 100 kantong air jernih dijual seharga 5 koin tembaga di kota lain, dan 5 cangkir minuman dingin jenis termurah juga akan berharga 5 koin tembaga. Setelah dikurangi biaya, itu berarti pemain akan menghabiskan 3 koin tembaga dengan imbalan 100 EXP. Hanya orang gila yang mau melakukan hal seperti itu. Namun, Si Feng sangat bersedia. Untuk levelnya saat ini, 100 EXP bukanlah jumlah yang kecil. Itu jauh lebih banyak daripada XP yang akan dia peroleh dari membunuh monster biasa level 5. Setelah itu, Si Feng menyerahkan jus buah tanpa henti. Setelah dia menyerahkan 1000 cangkir jus buah, dia memperoleh total 400 koin tembaga dan 200 poin favorability. Dia juga memperoleh 20.000 XP, langsung membawanya hingga 69% dari level 4. Dia telah bangkit begitu banyak hanya dalam 10 menit singkat. Itu benar-benar lebih cepat daripada menggiling monster level 10 elite. Setelah favorability-nya mencapai 200 poin, Si Feng mulai menanyakan Blackbeard tentang Unique Quest. Namun, Blackbeard tetap diam, matanya jelalatan, pura-pura tidak tahu apa-apa tentang quest. Seperti yang diharapkan, favorability saya masih belum cukup tinggi. Si Feng kurang lebih mengharapkan hasil seperti itu. Oleh karena itu, dia mengeluarkan jus buah jenis baru Violet Cloud. "Tuan Wali Kota, bagaimana pendapat Anda tentang jus buah semacam ini?" Setelah melihat jus buah baru ini, Blackbeard mengambilnya dan mengendusnya. Tiba-tiba, kedua matanya bersinar saat dia dengan bersemangat berkata, "Cawan ini benar-benar melampaui 5 cangkir sebelumnya. Petualang, saya ingin tahu berapa banyak dari ini yang Anda miliki? Saya bersedia membayar ekstra 1 koin tembaga untuk membelinya." Si Feng tidak bisa membantu tetapi tercengang saat melihat ekspresi sangat puas Blackbeard. Dia tidak membayangkan bahwa keahlian Violet Cloud akan begitu bagus untuk menggoda bahkan seorang NPC untuk rela menyerah.
Situasi seperti itu sangat jarang terlihat di Goddess Domain. Karena Blackbeard menyukai jus buah baru, si Feng secara alami melanjutkan transaksi tanpa henti. Dia memiliki total 750 cangkir jus buah jenis baru. Setiap piala memberinya 3 koin tembaga, 1 poin favorability, dan 100 EXP. Bisa dilihat betapa Blackbeard sangat menyukai item ini. Sedemikian rupa, si Feng dengan mudah menerima 2.250 tembaga dan 750 poin favorability. Dia juga menerima 75.000 EXP, langsung membawanya ke 46% level 5. Kecepatan levelingnya seperti roket. Sayangnya, pembuatan fruit juice jenis baru membutuhkan banyak waktu. Selain itu, Violet Cloud masih memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Kalau tidak, si Feng benar-benar ingin Violet Cloud membuatkan hingga 10.000 cangkir untuknya, langsung bergegas ke level 10 ke atas. Dengan 950 poin favorability, wali kota Blackbeard akhirnya membuka mulutnya. Apalagi, dia tidak menyembunyikan rahasia apapun kali ini. Dia memperlakukan si Feng seperti teman dekatnya. Si Feng bahkan telah menerima kunci palu batu, yang belum pernah disebutkan oleh pemain di kehidupan sebelumnya. Sistem, quest unik, benteng baja Barutia, diterima. Pemain harus pergi ke Pisces Canyon untuk mencari Steel Fortress Barutia yang jatuh dan mendapatkan Titanes Heart dari dalamnya. Wali kota Blackbeard akan memberikan hadiah yang sangat melimpah untuk itu. Dengan favorability yang begitu tinggi, si Feng juga dapat membeli Forging the Signs dari Blackbeard. Si Feng terkejut setelah melihat secara kasar item yang tersedia. Ada total 10 desain penempaan yang dijual, 5 di antaranya adalah desain penempaan peralatan umum, 3 di antaranya adalah desain penempaan peralatan perunggu, salah satunya adalah desain penempaan senjata besi misterius, dan yang terakhir adalah desain penempaan peralatan besi misterius. Blackbeard pasti mengambil warisannya dengan ini. Desain tempat ini semuanya untuk peralatan level 8 hingga level 10. Namun, desain tempat peralatan perunggu dijual masing-masing seharga 60 koin perak, sedangkan desain tempat peringkat misterius besi dijual hingga 1 koin emas dan 50 koin perak. Bahkan jika pemain rata-rata menemukannya, mereka pasti tidak akan dapat membelinya. Untungnya, kali ini, si Feng telah menjual 3 potong desain tempat Glimmer Chestplate. Uang yang dimilikinya meningkat lebih dari 9 koin emas sekali lagi. Kalau tidak, bahkan dia hanya bisa melihat barang-barang itu dengan iri. Tuan Wali Kota, 3 desain penempaan peringkat perunggu ini dan 2 desain penempaan peringkat misterius besi. Saya ingin semuanya. Si Feng hanya menyerahkan 4 emas 80 perak. Sayangnya, desain tempat ini terikat saat dibeli. Kalau tidak, dia akan bisa mendapatkan setidaknya 2 atau 3 kali lipat jumlah hanya dari menjualnya kembali. Yang terlemah di antara desain penempaan ini adalah peralatan perunggu level 8. Namun, bahkan itu akan menghasilkan peningkatan yang tak terbayangkan pada persekutuan saat ini. Lagi pula, pemain dengan level tertinggi saat ini baru saja mendekati level 6, sementara sebagian besar pemain masih menggunakan peralatan umum level 1 atau level 2. Membayangkan saja ketika semua orang naik ke level 8 dan setiap anggota party memiliki sepotong peralatan perunggu level 8 sungguh menakutkan. Setelah menyelesaikan transaksi, si Feng tiba-tiba menerima notifikasi sistem.